Karena kalau kita ngelihat gaya hidupnya kan masih mewah gitu ya, masih jalan-jalan ya Bu ya, masih ya dunia gemerlap gitu kan, artinya bahwa punya kemampuan, hanya emang gak diniat. Mbak Nusin dapat amanah kan? Ya. Dari itu gimana Bu? Iya, saya dapat amanah dari Sekolah Perawatan 109 Ramadan. Alhamdulillah sih ini udah ibarat kalau perjuangan sudah titik puncak ya. Kita berjuang. Mungkin hari ini ya titik puncaknya kalau dia kita ada unmanning yang mudah-mudahan saya sekali keluarga. Karena saya selalu setiap pertemuan saya selalu mengatakan hutang itu dibawa mati, tapi harta tidak kita bawa mati, tapi hutang kita tidak bawa mati. Itu sih. Laporan. Gak usah dikabarin aja nanti hidupnya. Iya. Ya jadi gimana itu? Oh nggak tahu ya. Dipersilakan untuk menggunakan ruang sidang 3. Terima kasih. Bulan November akhir. Udah pas udah. Oh punya nama-nama ini apa ya? Lupa lagi gue. Dua ini aja ntar. Aku minta SIM ntar. Ya baik, hari ini adalah panggilan unmanning atau teguran eksekusi kepada Olivia Natania, kemudian Raffi Tilar dan Nia Deniati. Kemudian tadi unmanning dipimpin oleh Ketua Pengadilan Jakarta Selatan, Pak Gus Sahyar. Nah, Pak Ketua Pengadilan sangat teliti sekali untuk memeriksa semua berkas kami, termasuk misalkan surat kuasa kami yang berjumlah 179 orang. Nah, kemudian tanyakan juga oleh Pak Ketua, ini perkara udah berapa lama? Kami bilang udah 4 tahun lebih. Kaget gitu ya. Ditanya lagi kemudian apakah ini termohonnya sudah lepas dari penjara? Udah keluar Pak tahun lalu. Nah, jadi memang pada hari ini itu adalah teguran yang diajukan kepada teman eksekusi itu untuk segera membayarkan uang milik korban CPNS senilai 8,1 miliar. Begitu. Jadi berjalan mediasinya seperti apa? Memang tadinya harusnya dihadirkan dari pihak Nia dan kawan-kawan. Ya, jadi panggilan tadi sudah dikirimkan kepada 3 termohon tersebut, Olivia, Rafli, dan Nia Deniati. Namun memang sampai tadi tunggu sampai mediasi dimulai, belum ada yang datang, walaupun panggilan sudah sah, ya diterima oleh para termohon eksekusi, begitu. Dan memang kemudian ditanyakan juga tentang bagaimana seandainya kalau misalnya ini teman eksekusi tidak hadir di panggilan ini. Kami bilang bahwa kami sudah punya Pak data aset-aset yang dimiliki oleh Nia Deniati, Olivia, dan Raffi Tilar yang bisa kita sita atau blokir, baik berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak, gitu ya. Misalnya rumah dan rekening. Termasuk juga kami sudah berkirim surat kepada Menteri Lapas ya dan Imigrasi karena si Raffi itu kerja sebagai sipir di penjara Nusa Kambangan, agar nanti honornya dia, gaji dia, upahnya dia itu diblokir ya untuk melakukan pembayaran kepada para korban, gitu. Nah, dari pertemuan tadi juga Bu Agustin selaku perwakilan dari korban itu juga tanya apa harapannya, permintaannya kepada Pengadilan Selatan. Monggo Bu, sampaikan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sempat ditanyakan oleh Pak Hakim, kira-kira ada yang perlu mau disampaikan Bu? Ya, saya terus terang saya menyampaikan kepada pihak pengadilan, mohon kasus ini benar-benar selesai tuntas, karena kita menanti sudah hampir 4 tahun setengah, mana teman-teman para korban itu menderita banyak hutang, sampai sekarang pun masih mencicil hutang.
ya apalagi di kehidupan yang sulit seperti sekarang ini. Kami mohon ya pihak pengadilan benar-benar menyelesaikan kasus ini biar sampai tuntas gitu loh. Ya, beliau menyampaikan dia akan seprofesional mungkin akan menyelesaikan sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Ya intinya saya sekali lagi mohon ya mungkin dengan adanya kamera ini juga bisa didengar oleh keluarga dari Olivia. Mohon segera menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kembalikan uang para korban sejumlah kurang lebih 8,1 M. Ya, karena hutang itu sekali lagi dibawa mati. Harta tidak ada artinya setelah kita mati. Ya tidak berarti apapun. Tapi namanya hutang akan dibawa mati. Itu aja saya mohon sekali lagi kerelaan, keikhlasan dari keluarga Olivia, Bunia Deniati dan Rafli untuk segera ayo kita duduk bareng, kita mediasi bareng, selesaikan uang para korban dan urusan kita selesai. Itu saja. Terima kasih. Ya, tadi kan disampaikan juga sama ketua pengadilan bahwa walaupun si Olivia udah masuk penjara 3 tahun, nggak berarti kewajiban perdatanya kemudian uang pada korban itu hilang, enggak. Itu dan kemudian juga kami sampaikan juga bahwa dari pihak teman eksekusi bukannya nggak mampu untuk kembalikan uang para korban, cuma memang tidak ada niat, gitu kan? Kenapa nggak ada niat? Karena kami sudah menunggu ya selama 4 tahun dan kemudian kami sampaikan juga bahwa kalian bisa bayar dengan cara mencicil, gitu ya. Tapi kan nggak lakukan juga. Padahal dia sudah bukan kontrak lagi, sudah pegawai tetap. Tapi karena ya orang siap sih yang tidak mau ikut PNS ya, sampai akhirnya keluar gitu. Gitu Mbak. Jadi bukan kita naik kelas gimana, kita menuntut yang menjadi hak kita. Untuk masing-masing korban sendiri Bu, kira-kira kerugiannya kisaran berapa per orang? Kisaran antara ada yang 30, 40, 50, ada yang sampai ada satu orang hampir sampai 600 juta. Oh, dia mungkin untuk meninggal Bang, sambil nunggu ganti rugi ini belum terjadi Bang. Ya. Ya, Bu. Ya, untuk korban ada yang depresi terus udah nggak mau ketemu orang lagi, terus ada yang kebanyakan yang meninggal itu orang tuanya, karena orang tua yang menanggung utang beban, gitu ya. Kalau anak sih mungkin tidak terlalu berat sekali, ya karena yang nanggung orang tuanya, harus membayar cicilan dan sebagainya gitu. Kira-kira ada berapa orang ya? Kurang lebih yang saya ingat hampir 9 orang dari 175 orang tua korban. Kalau yang dari korban yang depresi. Oh, dia begini ya, yang aset yang pengen disita itu dari asetnya Nia dan Niati atau sama Olivia juga atau sama Rafli atau gimana? Nah, begini, kalau untuk asetnya Rafli itu ya jelas hanya berupa upah ya, rekeningnya dia yang kita sita itu, karena kita belum dapat lagi datanya. Tapi untuk Olivia dan Nia Deniati kita punya data rekeningnya dan tanah bangunannya gitu. Jadi kita pikir itu cukup lah ya buat mengembalikan uang para korban gitu. Satu rumah aja cuma Nia dan Niati atau ada tiga ya, cuma memang kita nggak sebutin gimana, takut nanti dipindah tangan kan. 3 rumah. Yang jelas 3 itu adalah rumah Ibu Nia. Gitu. Jadi agenda selanjutnya Bang? Ya, panggilan yang kedua, aman kedua, tugas kedua. Tanggal 4 Maret jam Ya, datang dong. Ini kan udah bulan puasa ya, maksudnya masa iya sih gitu mau masa iya nggak mau selesai gitu kan? Karena kalau kita ngelihat gaya hidupnya kan masih mewah gitu ya, masih jalan-jalan ya Bu ya, masih ya dunia gemerlap gitu kan, artinya bahwa punya kemampuan, hanya emang nggak ada niat gitu. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.